Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Dan dimana saat ini saya akan update kembali ya pergerakan analisa untuk SAUSD di tanggal 12 September 2022, yang dimana di analisa kemarin telah tercapai ya. Jadi kemarin saya informasikan bahwa area ini akan menjadi area titik buy dengan target minimal ada di 16.7239 sampai di 16.8230 dan 16.8422, dan itu tercapai ya. Dan saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang ada di VIP. Semalam kita panen banyak ya, kita panen raya. Saya ucapkan happy cuan. Dan untuk teman-teman di grup free juga saya ucapkan semoga kalian mengikuti instruksi dan arahan yang saya berikan di analisa sebelumnya ya. Dan saya juga kasih update di tab komunitas channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang mengikuti saya ucapkan selamat cuan juga ya. Oke, hari ini kita akan membahas lagi analisa untuk SAUSD di tanggal 12 September 2022 ya, yang dimana di analisa kemarin sudah tercapai dan saat ini kita akan update kembali ya. Jadi saya akan hapus area-area ini, yang dimana di saat mencapai resisten yang saya tandai di area ini ada penolakan yang kuat ya, dan mengakibatkan SAUSD kembali melakukan penurunan menguji area supportnya di 1661 ya. Jadi kemungkinan akan menguji area itu. Saat ini memang kondisinya akan terjadi satu ya, apalagi nanti malam ada news core PPI ya, dan juga dini hari ada VMC meeting. Jadi teman-teman semua harap tetap menggunakan plan yang kalian buat atau informasi-informasi yang kalian dapatkan di beberapa sumber-sumber lainnya ya. Jadi tetap gunakan planning sebelum trading, dan juga tetap selalu menggunakan money management yang baik serta SL dan TP ya. Jadi jangan asal trading dan tanpa menggunakan SL, XL dan TP-nya ya. Oke, saat ini saya akan buatkan kembali ya. Saya akan lihat dulu di time frame daily informasinya seperti apa. Yang dimana kalau kita lihat di time frame daily saat ini memang kecenderungannya masih dalam kondisi bearish ya. Masih kondisi bearish, namun jika dilihat saat ini kalau kita ukur dari Fibonacci retracement ya, kita tarik dari sini ke atas. Saat ini harga masih tertahan pada area Fibonacci retracementnya ya di 61,8 dan 50%. Jadi dia berada pada zona retracement Fibonacci-nya. Jadi untuk hari ini poin pentingnya tetap sama ya, pandangannya tetap sama. Jadi selama dia tidak breakout dari 1659.23, 1660, maka potensi untuk melakukan kenaikan masih ada ya, masih akan terjadi. Namun apabila di breakout maka berpotensi untuk melakukan penurunan ke 1643.56 ya. Dan jika ini di breakout maka terjadi penurunan yang lebih dalam lagi ya, yang akan terjadi mencapai area 1619 sampai 1615 ya. Dan jika ini tercapai maka potensi untuk melakukan kenaikan di area ini akan terjadi ya, apalagi kita tahu bahwa ada isu-isu yang akan terjadi, yaitu resesi di tahun 2023, yang dimana banyak analisator mengatakan bahwa akan terjadi market crash ya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa terjadinya resesi akan membuat kita menentukan tempat investasi yang lebih aman ya, khususnya untuk emas. Jadi banyak yang mengincar nanti ketika emas berada pada harga yang lebih rendah, maka investor dan retail akan masuk untuk melakukan buy. Jadi saat ini fokusnya kita adalah ketika 1660
di breakout dan 165923 di breakout, maka kita akan mencoba untuk mencari titik sell ya dengan konfirmasi yang ada di time frame 1 jam M3 dan 30 menit ya. Jadi seperti itu untuk pandangan dari analisa saya. Jadi saat ini potensinya seperti itu ya. Jadi selama harga masih bergerak di atas 1661 dan 165923, maka kemungkinan besar akan masih menguji titik yang sama ya. Masih kita akan pantau titik yang sama, yaitu di 167339 167239 sampai di area ini di 168230 dan 168422. Jadi untuk melakukan lanjutan kenaikan, maka dia harus wajib breakout dari sini ya di 1683, di area ini, di zona ini di 168230 168422 untuk menguji 169411. Jadi memungkinkan seperti ini ya. Dan target terjangnya dulu ada di 1700.96, dan untuk apabila dia di breakout, maka di ini akan terjadi lanjutan kenaikan untuk menguji kembali area 1710 sampai 1715 ya. Namun untuk tetap fokusnya hari ini di area ini dulu ya. Jadi apabila masih ada penolakan dari ini, maka kita bisa melakukan open buy dengan target minimal di 167239 ya, yang merupakan resisten dan memungkinkan hari ini akan terjadi satu S ya, akan terjadi satu S dulu. Jadi skenario pertama kita bisa melakukan buy ya. Jadi seperti ini skenario nya untuk saat ini. Namun untuk skenario kedua, dia ke zona ini dulu untuk melakukan kenaikan. Jadi seperti ini ya. Namun apabila nanti ketika melakukan kenaikan dan 167239 kembali melakukan penolakan dan breakout area bawah ini, maka potensi akan melanjutkan penurunan lebih dalam ya ke area ini. Jadi seperti itu. Jadi intinya poin pentingnya adalah di 165923 1660 sebagai titik penahanan dia untuk melakukan penurunannya. Jadi selama area itu memberikan penolakan untuk melakukan penurunan, maka masih akan terjadi untuk melakukan kenaikannya. Namun apabila di breakout, maka potensi untuk melakukan penurunan sangat besar ya. Jadi seperti itu untuk saat ini. Jadi untuk melakukan kenaikan dia harus breakout dulu yang pertama di 167239 sampai resisten terkuatnya saat ini ada di 168230 sampai 168422. Jadi seperti itu untuk skenario di SEUSD saat ini ya. Jadi nanti saya akan updatekan di sesi Eropa seperti apa perkembangannya. Jadi silakan dipantau terus. Nanti kemungkinan besar saya akan sampaikan di tab komunitas kembali ya. Jadi silakan dicek nanti saya akan informasikan juga ya. Oke, di indeks dolar juga kemarin saya sampaikan untuk skenario pertamanya ya. Apabila dia mencapai 113.47, maka memungkinkan besar akan melakukan penurunan untuk menguji 112.81 dan 111.47, dan itu terjadi dan tercapai juga. Dan saat ini skenario ini berjalan lagi ya. Dia kembali melakukan kenaikan dan berpotensi untuk breakout 113.47 ya. Namun apabila tidak di breakout kembali, maka dia akan kembali melakukan penurunan ya. Jadi saya akan buatkan skenario terbarunya saat ini. Jadi dia telah tercapai ya. Jadi kemungkinan besar apabila dia tidak breakout di sini kembali, dia akan melakukan kembali penurunan untuk menguji dua area ini. Dan apabila di breakout, maka potensi akan terjadi di area 112.01. Namun apabila di breakout 113.47, maka akan menguji 113.75 ya. Untuk kemudian kembali melakukan penurunan, atau untuk skenario pertamanya seperti ini ya. Dimungkinkan ke 114.45. Namun apabila nantinya setelah ada penolakan di sini dan breakout juga area ini, maka memungkinkan untuk kembali ke area ini. Jadi untuk sementara seperti itu untuk analisanya. Jadi tetap pantau update-update yang akan saya berikan di channel Telegram atau di tab komunitas ya.
Oke, mungkin itu saja dulu untuk analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Intinya selalu menggunakan plan kalian sebelum transaksi ya. Jadi trade your plan your trade. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.